Pasukan Israel menyerang dua dari beberapa rumah sakit operasional yang tersisa di Gaza. Diketahui serangan itu terjadi pada Jumat, 19 Januari 2024. Israel mengerahkan tank-tank dan drone atau pesawat tak berawak bersenjata untuk menyerbu fasilitas kesehatan itu. Dikutip dari Arab News, Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan para pengungsi mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Tembakan intens dari pesawat tak berawak menyerang warga sipil di Rumah Sakit Al-Amal di kota selatan Khan Yunis. Di sisi lain, tank-tank Israel juga menyerbu rumah sakit terbesar yang masih berfungsi di Gaza, yakni RS Nasser. Diketahui terjadi penembakan dari arah barat dan pertempuran sengit di selatan. Dua sejoli di Gaza terpaksa melangsungkan pernikahan mereka secara sederhana di sebuah tenda dekat perbatasan Mesir. Ia adalah Mohamed Al-Ghandour yang telah kehilangan 22 anggota keluarganya. Dikutip dari Middle East Monitor, Ghandour sebenarnya telah menggelar pertunangan 7 bulan lalu. Ia akhirnya menikah pada Jumat 19 Januari 2024 di sebuah tenda pengungsian. Momen pernikahan itu tampak diabadikan oleh seorang jurnalis Gaza lewat Instagramnya yakni Sulaiman Hiji. Dalam video yang dibagikan, Ghandour menggandeng tangan istrinya Shahad menuju tenda yang dihiasi dengan beberapa lampu warna-warni. Beberapa kerabat tampak mengiringi dua sejoli itu sambil bertepuk tangan. Shahad tampak mengenakan gaun dan kerudung putih dengan sulaman tradisional berwarna merah. Di dalam tenda, keduanya lantas bertukar cincin pernikahan. Pernikahan itu pun turut diiringi oleh nyanyian dan musik yang diputar dari pemutar musik portable. Untuk merayakan momen tersebut, Ghandour dan sang istri hanya membawa beberapa makanan ringan yang ditata di dalam tenda. Diplomat Uni Eropa Josep Borrell membuat heboh dengan pernyataan yang ia lontarkan. Bagaimana tidak, hal itu lantaran dirinya menuding Israel telah menciptakan dan mendanai militan Hamas. Pernyataan itu disampaikan Borrell dalam sebuah pidato di Universitas Valladolid di Spanyol Tengah, Jumat 19 Januari 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, klaim Borrell itu seolah-olah serangan yang menewaskan lebih dari 24.000 warga Gaza itu merupakan sebuah teori konspirasi. Borrell menyebut Hamas telah dibiayai oleh pemerintah Israel untuk mencoba melemahkan otoritas Palestina. Namun tampaknya diplomat tertinggi Uni Eropa itu merupakan pernyataan-pernyataannya sebelumnya. Diketahui Borrell sempat menyatakan soal hak untuk membela diri dari Israel atas serangan Hamas. Ia bahkan menyatakan solidaritasnya pada para tentara Zionis. Pernyataan Borrell itu seolah bertentangan dengan fakta bahwa Israel telah menewaskan sejumlah pimpinan Hamas. Dengan pernyataannya, Borrell dinilai meremehkan tahun-tahun yang telah dihabiskan rakyat Palestina untuk berjuang dan melawan pendudukan Israel. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menuduh Israel telah menahan ribuan warga Palestina. Mereka mengatakan bahwa sejumlah warga itu ditahan di lokasi rahasia di Gaza dan tepi barat. Tak hanya itu, pihaknya juga menuding bahwa Israel melakukan penganiayaan terhadap mereka. Dikutip dari Tribun News, Ajit Sunghai, perwakilan OHCHR, mengatakan ia sempat bertemu dengan sejumlah tahanan yang dibebaskan. Para tahanan itu menyatakan bahwa mereka telah ditahan selama 30 hingga 55 hari. Dikabarkan para tahanan itu mendapatkan kekerasan fisik berupa pemukulan, penghinaan, dan perlakuan buruk. Menanggapi itu, OHCHR telah menghubungi pihak berwenang Israel untuk meminta pertanggungjawaban. Namun sayangnya mereka belum menerima tanggapan apapun dari pihak Israel. Presiden Israel Isaac Herzog dikabarkan tersandung kasus hukum. Hal itu terjadi saat Herzog menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Jumat 19 Januari 2024. Dikutip dari Al Arabiya, hal ini disampaikan oleh Kantor Kejaksaan Federal atau BA lewat seorang jaksa dari Swiss. Pihaknya akan melakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang ada. Tak hanya itu, Kantor Kejaksaan Federal juga menghubungi Kementerian Luar Negeri untuk memeriksa pertanyaan tentang kekebalan hukum Herzog. Meski begitu, belum diketahui secara spesifik alasan dan siapa yang mengajukan laporan itu.
Diduga laporan tersebut dilayangkan oleh orang-orang yang melapor dengan judul Tindakan Hukum Terhadap Kejahatan Kemanusiaan. Pernyataan itu berbunyi bahwa penggugat mencari tuntutan pidana secara paralel atas kasus yang diajukan Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional. Para pelapor itu lantas menyarankan agar kekebalan hukum yang dimiliki Herzog dapat dicabut dalam keadaan tertentu. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Israel di hari ke-105 perang. Konfrontasi terjadi di Khan Yunis, selatan Gaza, serta di tengah jalur Gaza, terutama di timur laut Camp Al-Burej. Dikutip dari Al-Mayadin, dalam perlawanannya, Al-Qassam menargetkan tank Merkava Israel. Mereka menggunakan peluru Al-Yasin 105 buatan lokal dan menembaki pasukan pendudukan Zionis. Penembak jitu Al-Qassam juga menargetkan seorang tentara Israel menggunakan senapan rakitan Al-Gol. Di sebelah timur Khan Yunis, Al-Qassam juga menargetkan 3 tank Merkava dengan penetrator berbentuk peledak buatan sendiri yakni Shawash. Serangan itu diketahui menewaskan 2 tentara Zionis. Dalam video yang dirilis di saluran Telegram, Al-Qassam menarget pasukan Israel yang maju di dekat perbatasan kota Gaza dengan mortir dan artileri roket 107 mm. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.